Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bulan Ramadan memiliki ibadah-ibadah yang syariat Islam sangat menganjurkan ibadah-ibadah tersebut untuk dilakukan di dalamnya. Bulan Ramadan memiliki ibadah-ibadah yang seorang muslim hendaknya memprioritaskan ibadah tersebut saat bulan Ramadan. Di antara ibadah yang hendaknya kita prioritaskan untuk dilakukan saat bulan Ramadan, yaitu disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang dia melakukan qiyamul lail pada saat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dan kita sudah tahu malam Lailatul Qadar terletak di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Jadi barang siapa yang melakukan qiyamul lail, ya, di malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari hadis ini dapat kita ambil faedah bahwasanya ibadah yang hendaknya kita prioritaskan, kita berikan perhatian yang lebih besar agar dilakukan di malam-malam terakhir bulan Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu adalah ibadah qiyamul lail atau sholat malam. Dan hendaknya seorang muslim memprioritaskan ibadah ini dibandingkan ibadah yang lainnya. Bukan maksudnya adalah kemudian dia tidak boleh melakukan ibadah yang lain, bukan, ya. Namun yang dimaksud adalah jangan sampai dia melakukan ibadah lain yang menyebabkan kemudian meninggalkan qiyamul lail, wabil khusus di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Jadi boleh seseorang bersilaturahim, ya, boleh seseorang bersedekah, boleh seseorang mungkin mengikuti kajian dan sebagainya, namun jangan sampai kemudian dia meninggalkan qiyamul lail pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan contoh-contoh atau contoh yang berkaitan dengan hendaknya seorang muslim memprioritaskan suatu ibadah pada waktunya ini sangat banyak sekali, ya. Di antaranya contohnya seperti ketika seorang yang sedang ihram, ya, untuk umroh atau haji, ketika dia sudah melalui miqat untuk menuju ke Masjidil Haram, maka salah satu ibadah yang hendaknya dilakukan adalah apa? At-talbiyah, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, ini adalah suatu ibadah yang kita kasih perhatian khusus, ya. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Hanya saat dimulai dari sedang ihram, ya, ini untuk yang umroh, ya. Kemudian sampai apa? Ketika sampai Masjidil Haram, ya. Ada juga di beberapa waktu ketika hari-hari haji juga ada, tapi terbatas, ya. Kalau mungkin ada yang bertanya, boleh nggak baca Quran ketika menuju Mekah? Boleh. Boleh tidak berzikir? Boleh, ya. Tapi kemudian jangan sampai kemudian terlalaikan dari melakukan talbiyah, ya. Contoh yang lain misalnya, menurut sebagian ulama dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya secara makna di antara waktu mustajab adalah akhir yaumul jum'ah, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan yaumul jum'ati thinta asyrata sa'ah, bahwasanya hari Jumat itu ada 12 jam, ya. La yaqumu fiha abdun muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim, seorang muslim, dia berdoa kepada Allah di waktu tersebut kecuali pasti Allah akan kasih. Kemudian beliau mengatakan faltamisuha akhir sa'atin ba'da salatil asri. Maka carilah waktu tersebut di akhir waktu setelah salat asar, ya, pada hari Jumat. Jadi itu adalah ibadah yang hendaknya kita prioritaskan saat waktu asar hari Jumat sampai menjelang maghrib. Kalau ada yang bertanya mungkin, boleh nggak untuk membaca Quran? Boleh, ya. Boleh tidak untuk menghadiri majelis? Boleh, ya. Namun jangan sampai kemudian kita meninggalkan ibadah yang hendaknya kita
prioritaskan. Demikianlah para kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita bersemangat untuk melakukan qiyamul lail wabil khusus di 10 malam terakhir bulan Ramadan agar kita mendapatkan pahala yang disebutkan di dalam hadis yang pertama tadi, yaitu agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan untuk melakukan qiyamul lail wabil khusus di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.